Tidak terasa sebentar lagi kita akan menyambut Lebaran 1441 Hijriah. Lalu bagaimana untuk meraih fitri di kala pandemi? Sudah terhubung melalui sambungan Skype Ustadz Wijayanto di Yogyakarta. Iya, langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Assalamualaikum Ustadz Wijayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anissa, Iqbal, sehat? Sehat, Alhamdulillah sehat, Ustadz. Mudah-mudahan juga Ustadz selalu sehat tentunya dan di rumah aja semangat tetap ya. Dan ini kita kalau berbicara mengenai bulan Ramadan nih Ustadz dan mendekati hari raya sebentar lagi. Dari tadi kayaknya kita bacain berita banyak sekali warga yang berbelanja, ke pusat perbelanjaan juga nampaknya penuh sekali. Bagaimana sih ini Ustadz hakikat menahan nafsu di bulan Ramadan? Ya, pertama harusnya justru di bulan Ramadan itu yang diperbanyak zakat mal, bukan zakat mall. Apa? Nah, sering kita ini malah lupa. Rasulullah memang mengumpulkan harta tetapi untuk zakat mal, untuk bagaimana berzakat fitrah. Maka apresiasi kepada, tentu tidak hanya itu, karena di masjid saya juga itu untuk membayarkan zakat fitrah itu. Karena fitrah itu mengembalikan kita kepada 4 nilai. Jadi Idul Fitri itu mengembalikan orang kepada 4 nilai dasar fitrah, yaitu benar, baik, indah, dan suci. Maka Idul Fitri adalah kita kembali kepada nilai-nilai kebenaran. Tapi benar juga harus baik. Nah, karena kalau hanya benar tidak baik, itu tidak fitrah. Baik juga harus indah, indah harus suci. Jadi 4 ini harus terpadu, itulah fitrah. Orang ditanya asal jawab, itu benar. Dari mana? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Rumahnya mana? Indonesia. Sudah makan? Sudah. Nggak makan mati. Udah punya suami, udah mau lu ambil gua kepret lu. Itu jawabannya benar. Tapi itu tidak baik. Baik juga harus benar. Nah, makanya fitrah itu, walaupun Idul Fitri itu ada secara etimologis ada 2. Bisa id artinya merayakan, fitrah dari kata iftar, merayakan makan karena hari itu tidak boleh berpuasa, seluruh orang harus bisa makan. Maka Nabi mengusir bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat fitrah. Apa artinya kamu hablum minallah kalau hablum minannasnya tidak dijalankan? Sudah baik-baik pada Allah selama Ramadan, maka zakat fitrah harus kau tunaikan. Kalau kamu nggak membayar zakat fitrah, maka kata Nabi jangan mendekati musolaku, nggak usah sholat id bersamaku, kamu bukan golonganku, kamu golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu jelek sana. Minggat kata Nabi, tak ikut salah saya. Artinya ambiar puasamu itu nggak ada, sia-sia. Nah, rubah saimin laisalahu min siyami lalji wal atas. Berapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali haus dan lapar. Kenapa? Karena setelah puasa dia tidak peduli kepada orang miskin. Karena itu adalah tujuan message atau pesan moral di dalam orang berpuasa. Jadi bukan hanya baik tapi baik sesama. Fitrah di sini justru yang langkah tepat adalah benar harus baik, baik harus indah, indah harus suci. Makanya ngimami sholat saja tidak sembarang dengan bacaan supaya yang indah. Meskipun indah juga harus benar. Jadi tidak bisa mentang-mentang dia indah, sholat dikasih musik, ya nggak bisa diiringi musik. Ya, artinya apa? Bismillah, nggak boleh. Karena itu sudah di luar kebenaran. Jadi zakat Idul Fitri ini sampai dikatakan laisal id man labisal jadid walakinal id man ta'atau zazid. Orang yang beridul fitri bukan orang yang pakaiannya mewah, tetapi orang yang ketaatannya bertambah, kebaikannya bertambah. Kebaikan satu, kebaikan ibadah untuk kita berintrospeksi, muhasabah, selama ini ibadah kita Ramadan bagaimana. Yang kedua, kebaikan dan selama. Keterlaluan kalau dia sudah cukup gajinya, dia anchor di CNN, dia mohon maaf, dia sudah punya jadi presenter lama di situ, gaji cukup, tapi nggak mengeluarkan hanya 50.000, masa nggak ini? Itu terlalu. Artinya apa? Harus mengeluarkan, walaupun seberapapun harus minimal 50.000 itu. Sebetulnya 2,5 kilogram beras. Setara dengan tapi kan orang tidak cukup dengan makan pakai nasi, perlu lauk. Maka waman tatawa khairan fawal khairullah. Kalau dia bisa melebihkan itu baik bagi kamu. Ya, jadi kisarannya 2,5, kalau 3 kilo kan lebih baik. Ini Idul Fitri yang pertama, yaitu bagaimana kita iftar, yaitu fitri dari iftar. Tapi yang jauh lebih penting adalah kita bagaimana ada hal-hal yang harus dilakukan selama Idul Fitri untuk meraih fitrah. Makanya dalam tradisi kita sangat bijak, kearifan budaya disimbolkan dengan kupat. Kupat itu ngaku lepat. Maka dia harus minta maaf kepada sesama.
Ya. Itu kaitan dengan Al-Imran ayat 134, wa'afina aninas. Maka kupat biasanya dimakan harus pakai opor. Opor itu harus ada krecek kulit dan irisan hati. Itu dalam tradisi yang luar biasa. Artinya apa? Krecek kulit artinya lahir, hati artinya batin. Maka mohon maaf lahir dan batin. Simbolisasinya apa? Krecek kulit dan irisan hati. Maka kalau nanti Anissa dan Iqbal itu bikin halal bihalal kok tidak ada kupatnya, tidak ada ketupat, nggak ada. Maka nanti logonya pasti ketupat, gitu. Nggak ada logo yang lain. Iya, ketupat. Ketupat itu dari kata kupat. Oke. Nah, kupat itu ngaku lepat berarti dia merasa bersalah untuk minta maaf. Minta maafnya jangan hanya taksabum jami'a wa qulubum sata. Kelihatannya kamu jabat tangan tetapi belangkon. Belangkon itu sininya halus tapi di sininya belangkon itu sininya ada benjolan di situ. Berarti dia tidak layak batin. Maka harus pakai krecek kulit dan irisan hati. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, Gitu. Ustadz, Ya. soal maaf memaafkan ini kan tentunya kita lebih ibaratnya lebih afdol itu untuk saling bertemu, untuk salaman dan lain sebagainya. Nah, kemarin Menak mengatakan bahwa tidak perlu untuk bertatap langsung begitu, tapi sebaiknya menggunakan media sosial. Bagaimana Ustadz sendiri ini? Karena pada hakikatnya memaafkan itu di hati, bukan di fisik. Maka sebenarnya pakai virtual bisa, pakai online bisa. Meskipun ya jangan hanya di tulisan, karena sering hanya seputih kapas, sebenih embun, maafin ya, itu kadang-kadang cuma copy paste. Saya pernah bikin itu dikembalikan ke saya, loh ini dikirimkan saya, yang bikin saya ya dikembalikan. Kadang-kadang nama saya belum dihapus. Dari maafkan saya ya, itu semuanya atas nama keluarga Wijayanto. Yang kirim Iqbal sama Anissa. Padahal ternyata copy paste. Artinya yang jauh lebih penting adalah wa'afina aninas itu ada di hati. Nah, maka pakai virtual bisa, pakai video call bisa, pakai online oke, silahkan. Nah, karena kondisinya orang benar juga harus baik, baik juga harus indah. Kalau kita berbuat baik, kalau kita dengan persentuhan dengan fisikal itu, bukan kontak fisik, itu nanti orang Islam tidak boleh doror, tidak boleh diror, tidak boleh kena musibah dan tidak boleh memberikan musibah bagi orang lain. Karena jangan salah, mungkin Iqbal ini orang yang OTG, orang yang tanpa gejala, mungkin karier. Maka kalau kita mudik justru itu tidak bijak. Karena kalau bertemu kelihatannya dia ngasih hadiah tetapi bisa menjadi musibah. Nah, maka yang ditransfer uangnya dulu, ya ditransfer finansialnya dulu. Bukan tidak boleh mudik. Nanti kalau sudah saatnya memang itu. Kecuali kalau jelas-jelas Anda di zona hijau nggak ada masalah. Artinya tidak perlu physical distancing karena memang zonanya hijau. Misalnya di daerah yang Merapi sana ada komunitas yang untuk ke sana aja motor nggak bisa. Nah, oke, memang dia insya Allah lah itu semuanya oke. Tetapi untuk di Jakarta terutama karena di tempatnya Iqbal, tempatnya Anissa itu bukan hanya merah, itu merah pekat. Merah. Iya. Iya, artinya apa? Sebaiknya jangan ke Jogja dulu. Saya usir kamu kalau. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak ini Pak Ustadz, tentunya banyak sekali inspirasi ya yang kita dapatkan pada pagi hari ini. Tapi mungkin Pak Ustadz punya pesan untuk masyarakat. Ini memang merupakan suatu the new normal begitu ya, kondisi yang tidak pernah kita temui dari tahun-tahun sebelumnya. Apa saja nanti yang akan dilakukan di hari raya saat di rumah aja? Pertama, tetap harus kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Artinya, kalau nggak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Misalnya, kita tetap sholat id di rumah. Nah, sholat id di rumah itu maksimalnya, syukur bisa pakai khutbah. Tapi nggak bisa khutbah, ya nggak apa-apa. Pakai sholat 2 rakaat saja, cukup. Artinya, bisa tetap kita lakukan di rumah. Kita bisa bermaafan, bisa dengan cara virtual. Kita bisa saling kirim paket, artinya parcel lebaran. Nggak masalah, hari ini sudah banyak. Cuman dari CNN aja yang belum sampai ke rumah saya. Tapi sudah numpuk banyak dari teman. Semuanya sudah. Gitu. Mohon maaf, stasiun yang lain sudah. CNN yang belum. Nah, ini. Supaya paham maksud. Ya, itu semuanya. Artinya apa? Bisa tahadu, tahabu, tahtadu. Saling memberi hadiah akan ada cinta. Cinta itu menumbuhkan iman. Sekarang semuanya sudah pakai online, bisa pakai semuanya pakai gosen, pakai ini bisa semua. Nah, maka tetap kita lakukan silaturahim kita satu, silaturahim tetap jalan. Yaitu dengan virtual dulu. Karena kondisi yang tidak normal itu membolehkan yang dilarang. Artinya
Jangankan kok yang disunah, yang dilarang aja boleh dilakukan. Nah, jadi kondisinya sedang nggak normal, maka semaksimalnya kita lakukan. Jangan mudik dulu, sekali lagi, jangan mudik dulu, semuanya tetap ibadah, belajar di rumah. Gitu. Dan yang ketiga, justru kalau kita berbuat benar harus dengan baik tadi, harus mengumpulkan baik, indah, dan suci tadi. Nah, jadi selama kita Idul Fitri, kita saling wa'afina aninas, karena perbuatan Idul Fitri itu pertama, yungfiku nafisaroi wadoro, yaitu dia tetap mengeluarkan sedekah dalam keadaan sempat atau sempit, dalam keadaan longgar maupun sempit. Jadi di saat COVID-19 tidak boleh menghentikan sedekah. Sedekah bisa dilakukan dengan cara apapun. Yang kedua, wal kadhiminul ghaidh, jangan ada kemarahan di antara kita. Nah, kenapa? Karena marah itu dari setan. Wong kita itu dilatih sebulan sekali, sebulan jadi kepompong. Kepompong itu tadinya ulat. Ulat itu rakus, makani daun-daunan luar biasa, daun muda semuanya diambili. Ini hati-hati, ini perhatian, jangan setiap daun muda ada nanti buka cabang di mana-mana. Itu rakus, maka jadi kepompong. Setelah kepompong harus keluar jadi kupu-kupu, menjadi sesuatu yang indah. Maka bulan 1 Syawal artinya peningkatan. Syawal artinya latar kabuna atau bakal tebak. Sungguh kamu harus meningkat setingkat demi setingkat. Kata New Kid on the Block, step by step. Maka CNN tahun depan harus lebih baik daripada tahun kemarin. Mohon maaf. Iqbal, Anissa tahun depan harus lebih baik dari tahun kemarin. Itulah Amin. Terima kasih Ustadz sudah berbagi informasi dan kami sudah memberikan. Semoga masyarakat juga bisa memaknai apa yang tadi Ustadz katakan untuk tetap jaga jarak, menjaga kesehatan dan lain sebagainya. Dan satu lagi itu tidak marah-marah kalau misalnya ditegur sama aparat untuk memakai masker dan juga tidak berkerumun begitu. Terima kasih Ustadz sudah berbagi informasi dari kami. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.